Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktri di akun YouTube channel Oktri Berbagi. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas pengantar dari vendor atau supplier management, nah di video ini kita akan berikan tips dan trik bagaimana mengelola atau mengendalikan vendor atau kita menjalankan vendor management atau supplier management. Nah, saya langsung saja kepada materi kita dalam video ini, ya, tips dan trik vendor atau supplier management. Nah, kenapa perlu ada tips dan trik gitu ya? Karena tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana proses pengadaan barang atau jasa ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan kita, bisa mencapai tujuan dan juga key performance indicators kita, dan tentunya kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan mengalami kerugian akibat kita keliru ya, berhubungan kita keliru mengendalikan atau memanage vendor ya. Nah, oleh karena itu perlunya ada tips dan trik sederhana. Nah, jadi tips dan trik sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Akang Teteh, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, tips yang pertama, keterbukaan informasi. Nah, ini tentunya jadi ramai ya dibahas, apakah keterbukaan informasi itu harus betul-betul bebas gitu ya? Oh tidak. Keterbukaan yang terbatas, keterbukaan yang saling menghargai privasi dari setiap pihak gitu ya. Ya, contoh kasus misalkan, pada saat teman-teman, Bapak dan Ibu butuh sebuah barang, ya sampaikan dengan real dan sangat-sangat rinci. Barang yang kita butuhkan speknya kayak gimana sih gitu ya. Jangan sampai kita mencoba meminta vendor untuk paham apa yang kita butuhkan tanpa mereka mendapatkan informasi yang cukup dari sisi kita sendiri. Ya, ini penting ya, keterbukaan informasi. Kemudian juga tentunya keterbukaan informasi dari sisi vendor juga gitu ya. Nah, kita punya hak sebagai perusahaan mitranya vendor untuk mengetahui ya siapa saja pengurus dari perusahaannya. Tentunya kan dari akte notaris nanti kita bisa lihat ya pengurusnya itu siapa saja. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa tahu lokasi perusahaannya ada di mana. Ya, perizinannya beres atau tidak, ada kendala di perbankan atau tidak. Ini kan menarik ya, agar semua tidak ada saling mencurigai, semua bisa menjalankan kerjasama dengan sangat baik. Yang kedua adalah komitmen, teman-teman sekalian. Komitmen dari kedua belah pihak juga. Ya. Vendor harus komit dengan apa yang mereka janjikan, kita harus komit dengan apa yang harus kita bayarkan. Ya. Jadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebenarnya seperti itu. Ya tadi kita sudah memastikan keterbukaan informasi, spek yang kita butuhkan seperti apa, jumlahnya berapa banyak, kita pengennya garansinya berapa lama, sampaikan semua dalam kerangka acuan kerja atau term of reference. Ya. Berkaitan dengan spesifikasi yang seperti apa yang memang kita harapkan. Nah, komitmen ini tentunya harus dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis ya agar secara hukum saling menguntungkan, saling melindungi antara satu sama lain. Tips yang ketiga dan trik yang ketiga adalah menjadikan vendor sebagai mitra strategis Bapak dan Ibu akan teteh serta teman-teman. Ya, jangan merasa karena kita yang ngasih PO, jangan merasa karena kita yang ngasih kerjaan kepada mereka, dengan seenaknya kita memposisikan bahwa mereka itu hanya pelengkap kita. Mereka itu yang nggak ada apa-apanya. Tidak. Kita butuh mereka, mereka butuh kita. Makanya apa? Perusahaan maju, vendor harus maju. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, vendor pun pasti punya nilai tambah dari kerjasama yang sudah kita jalani itu. Ya, jadi vendor jadikanlah sebagai mitra yang strategis ya oleh Bapak dan Ibu maupun Akang Teteh serta teman-teman sekalian. Nah, buat kerjasama jangka panjang agar bisa mendukung yang video sebelumnya, yaitu vendor development atau kita sebut ada vendor development program, ya, program pengembangan vendor. Agar vendor itu bisa memahami sampai detail kita mau mengembangkan produk, mereka harus siap menyediakan materialnya, mereka harus siap waktu kapan mereka harus bisa
mengirimkannya ya. Ini penting sekali, kerjasama jangka panjang. Memang perlu saya kembalikan lagi kepada aturan ya. Kalau misalkan di perusahaan swasta, oh ini sangat terbuka. Tapi kalau di BUMN, BUMD maupun lembaga pemerintahan, mangga silahkan Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh cek kembali di Perpres nomor 16 tahun 2018 dan mudah-mudahan versi revisi atau pengembangan atau penyempurnaan Perpres tersebut sudah hadir, sudah bisa terbit dan kita bisa melihat ya peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan khususnya berkenaan dengan vendor management, lebih khusus lagi berkaitan dengan apakah mungkin BUMN, BUMD, atau perusahaan atau lembaga pemerintah itu bisa bekerja sama dengan vendor dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, misalkan lebih dari 3 tahun. Kalau sampai skema 3 tahun, saya rasa sudah beberapa perusahaan menjalankannya dengan baik ya. Tapi kalau swasta, mangga mau 10 tahun, mau 15 tahun selama komitmen balik lagi sini ya, komitmennya dijaga dengan baik, it's not problem, tidak ada masalah. Pastikan kita bisa memahami bisnis vendor ya. Ada sebuah cara sederhana yang saya sebut sebagai VMA atau VMA, Vendor Market Analysis ya. Nanti Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, teman-teman sekalian lakukan identifikasi analisis. Vendor kita tuh sebenarnya perusahaan mandiri atau dia di bawah sebuah holding company. Kalau dia mandiri, nah kita coba lihat ya tren apa namanya performa atau kinerja dia dengan kita seperti apa. Lalu dia punya bisnis baru atau tidak. Kalau dia dalam sebuah holding, cek anak atau bagian dari holding si vendor tersebut kondisinya seperti apa. Apakah semuanya dalam kondisi sehat secara keuangan atau ada yang sedang sakit atau ada yang baru investasi baru. Nah, ini juga perlu kita pahami bisnisnya mereka agar apa? Kita bisa memastikan ini vendor bagus-bagus aja, tapi misalkan di suatu periode kita belum dulu, kita menunda dulu kerjasama dengan vendor tersebut karena apa? Misalkan holding company-nya sedang dilanda potensi kerugian yang sistemik, sehingga suka atau tidak suka, cepat atau lambat bisa jadi terdampak tuh si vendor yang jadi mitra kita. Walaupun selama ini mereka nggak ada masalah, tapi kan itu sebagai antisipasi atau mitigasi terhadap analisis bisnis dari holding company-nya si vendor tersebut. Lalu apalagi? Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Negosiasi boleh, itu adalah sebagai bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tapi jadikanlah semangatnya adalah win-win agreement negotiation. Ya, jadi saling menguntungkan. Jangan sampai win-lose atau bahkan negosiasinya deadlock. Wah, itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga, sayang sekali. Jadi, nawa itu niatkan pada saat kita mau negosiasi dengan vendor, negosiasinya berujung dengan happy ending. Satu sama lain bisa agree, bisa sepakat, dan satu sama lain bisa menjalankan kerjasama dengan sangat baik. Tips yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketujuh berarti yang terakhir ya. Nah, ini dia. Bahwa tidak sekedar kerjasama kita dengan vendor hanya dengan selembar kertas bernama PO atau purchase order. Tapi pastikan bahwa kita ingin mengembangkan bisnis kita ingin mengembangkan produk baru, service baru, kita butuh dukungan dari semua stakeholder, tidak terkecuali vendor. Sehingga artinya apa? Kalau kita punya bisnis baru, kita punya produk baru, vendor kita sebutkan sebagai Anda salah satu kontributornya. Anda salah satu bagian utuh dari sistem perusahaan kami. Walaupun Anda ada di pihak eksternal, ada di luar, tapi peran Anda tidak bisa kita pungkiri. Anda adalah salah satu mitra yang memberikan nilai tambah untuk kemajuan perusahaan kita masing-masing. Itu kurang lebih 7 tips dan trik yang berkaitan dengan vendor atau supplier management. Terima kasih banyak teman-teman sekalian telah menonton video di akun YouTube channelnya Oktri Berbagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video yang lain yang tentunya akan saya tetap sampaikan secara sederhana, tapi mudah-mudahan syarat akan makna. Stay healthy, start small, and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.